Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Iona. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Renungan kita mengambil dasar firman dari Injil Matius pasal 5 ayat 40 sampai dengan 42. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saudara dan saudariku yang terkasih, adalah menjadi tugas kita sebagai orang Kristen untuk berusaha terus-menerus memusatkan perhatian kita kepada kebaikan, kasih, dan belas kasihan kepada sesama. Renungan kita kali ini diambil dari khotbah Tuhan Yesus Kristus di bukit, di mana saat itu Tuhan Yesus mengajar orang-orang tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus menafsirkan hukum Taurat dan memberikan makna yang benar tentang hukum tersebut. Dalam Perjanjian Lama, hukum itu berbunyi sebagai berikut: mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan seterusnya. Hukum ini memberi batasan-batasan tentang pembalasan yang dapat dilakukan orang atas perlakuan salah yang orang lain lakukan terhadap dirinya. Di sana orang mengartikan bahwa orang yang menjadi korban tindak kekerasan ataupun tindakan buruk orang lain kepada kita diberi ruang untuk menerima kompensasi yang sesuai atas kerugian-kerugian yang telah ditimbulkan oleh perbuatan yang buruk itu. Di sana seolah-olah dinyatakan bahwa orang yang menjadi korban boleh menuntut balas hingga keadaan menjadi impas. Namun dalam hal ini Yesus tidak sedang berbicara tentang jenis pembalasan atau kompensasi-kompensasi seperti itu, melainkan tentang sikap yang sesuai untuk menyambut kedatangan kerajaan Allah. Ia mengajarkan yang demikian sebagaimana tertulis di dalam Injil Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kerajaan Allah adalah sesuatu yang sempurna, kudus dan mulia.
Sehingga setiap orang yang ingin ambil bagian di dalamnya tidak cukup hanya menggunakan standar-standar biasa, standar-standar umum yang berlaku di dunia ini, melainkan harus mengikuti kehendak ilahi yang jauh lebih tinggi maknanya. Oleh karenanya Tuhan Yesus memberikan pemahaman hukum ini dengan lebih luas, lebih dalam, dan menyentuh langsung kepada akar permasalahan, agar orang bukan hanya menemukan rasa puas setelah boleh melakukan pembalasan, melainkan agar kedua belah pihak dapat kembali hidup berdampingan dengan damai, dengan penuh belas kasih dan tenggang rasa. Hukum yang diberikan oleh Tuhan Yesus, serahkanlah juga jubahmu, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini dimaksudkan untuk mengakhiri pola antara pelanggaran dan hukuman, pola antara tindakan buruk dan pembalasan, melainkan untuk memunculkan suatu perubahan yang baik dan mendasar dalam diri orang yang terlibat, baik pelaku maupun korban, sehingga kejadian saling membalas tidak berlanjut tanpa penyelesaian. Yesus memanggil para pengikutnya untuk menyatakan kehadiran kerajaan Allah di antara orang-orang, dan agar mereka bertindak dengan sesuai. Orang-orang yang melakukan kejahatan yang menyebabkan bahaya harus mengakui yang telah mereka lakukan. Namun orang-orang yang kepadanya kejahatan telah dilakukan hendaknya tidak membalas dendam. Memang tidak mudah untuk mengampuni seseorang yang telah menyebabkan kerugian atau bahaya besar bagi kita. Tetapi memiliki keinginan untuk mengampuni sudah dapat mencegah perasaan terikat dengan kejahatan. Marilah kita berperang agar kejahatan tidak menjadi pusat hidup kita, dan supaya korban dan pelaku tidak akhirnya menjadi mirip satu dengan yang lain. Kita ingin menerapkan pengajaran Yesus Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Kita ingin menjadi bagian dari kerajaan Allah. Jadi, marilah kita tidak lagi bertindak semata-mata untuk kepentingan kita sendiri, untuk mencari kepuasan kita sendiri, melainkan kita harus berfokus kepada kebaikan, kepada kasih, kepada belas kasihan, dengan harapan agar dengan cara ini kita bisa menjadi contoh bagi yang telah berlaku tidak adil, dan bagi mereka yang telah bertindak dengan keras. Dengan kata lain, itu adalah musuh-musuh kita. Tindakan-tindakan sedemikian dapat benar-benar mengejutkan orang lain, karena ini menunjukkan bahwa kita tidak memaksakan hak-hak kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita percaya pada belas kasihan dan keterbukaan pikiran dari orang yang tidak ramah, yang berbuat jahat, berbuat tidak baik kepada kita. Di sisi lain, seseorang yang melakukan kejahatan dapat berubah. Seorang musuh tidak harus selamanya menjadi musuh. Dia dapat berbalik akhirnya menjadi saudara.
Karena ketika kerajaan Allah ini datang di dalam kehidupan kita, pembalasan dan tuntutan ganti rugi tidak lagi memiliki peran penting. Pertengkaran-pertengkaran dilupakan dan digantikan oleh kasih. And exchange it someday for a crown. Marilah kita semua bertindak dengan sedemikian cara, sehingga sikap kita menjadi contoh yang memotivasi. Karena kemudian kerajaan Allah juga dapat dialami orang mereka semuanya melalui kita. For the dear Lamb of God left his glory above. Saudara dan saudariku yang terkasih, demikianlah pesan penting dari renungan ini adalah agar kita bisa mengasihi musuh-musuh kita. Orang yang telah melakukan kita dengan buruk. Kita tidak ingin membalas, melainkan kita menaruhkan cara pandang yang baru, yaitu belas kasih dan keterbukaan untuk kita dapat pulih ke dalam hubungan yang harmonis dengan sesama kita. Sehingga dengan demikian hati kita akan dipenuhi dengan kedamaian, ketentraman sebagai sebuah ciri khas kerajaan Allah. Tuhan memberkati engkau semuanya. Sampai jumpa. Amin. Someday for